badan usaha milik negara atau perguruan tinggi. Ya, itu boleh untuk terlibat secara aktif sebagai bagian dari ekosistem halal ini, aktor dalam sertifikasi halal gitu, Mbak. Jadi di era baru ini jadi ada keterlibatan membuka keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam proses ekosistem halal ini. Gitu. Jadi ini justru membuka pekerjaan atau lapangan baru bagi masyarakat ya Pak ya? Betul. Oke, ini seharusnya juga fasilitas ini harusnya dimanfaatkan. Iya, ada profesi-profesi baru yang muncul dengan sertifikasi halal di era baru ini. Salah satunya adalah dengan menjadi pendamping proses produk halal, kemudian auditor halal, kemudian penyelia halal atau halal supervisor, dan mungkin profesi-profesi yang lain, karena seiring dengan berlakunya regulasi dengan undang-undang jaminan produk halal ini, ternyata ada peningkatan kesadaran masyarakat akan produk halal. Ya, karena contohnya melalui BRTV ini kan ini dibahas tentang sertifikasi halal gitu ya. Itu akhirnya memunculkan penasaran, keingintahuan, dialog-dialog terkait dengan sertifikasi halal yang asalnya tidak tahu jadi tahu gitu. Nah, ini akhirnya meningkatkan literasi halal dan pada akhirnya ya tadi kesadaran halal meningkat, orang akan semakin peka bahwa saya butuh produk halal. Baik. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak Tri, bagaimana sih sebenarnya proses produksi untuk sampai pada akhirnya mendapatkan sertifikasi halal gitu ya, secara sederhananya mungkin Pak Tri, apa aja yang dicek mungkin? Yang dicek, nah gini, jadi kalau
misalnya produknya menyerupai produk yang diharamkan, ya, walaupun bahannya halal, tapi kalau bentuknya diserupai dengan bentuk-bentuk yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, itu juga tidak diperkenankan. Ya, termasuk kepada produk-produk yang mungkin populer di luar, tapi itu sesuatu yang haram, nah itu juga tidak diperkenankan. Jadi sampai ke produk. Itu udah secara umum bahan baku, prosesnya, namanya, kemudian termasuk produknya namanya. Gitu. Itu sih kadang ada juga Pak perdebatan gitu ya di kalangan masyarakat terkait nama itu gitu ya. Sebenarnya beberapa komentar, mungkin beberapa kasus kemarin yang kita tahu gitu ya, ada beberapa nama yang kenapa nama juga kok dipermasalahkan, sebenarnya apa tujuannya gitu kan. Padahal misalkan bahan-bahannya kita tahu kok halal dan lain sebagainya, tapi karena nama itu jadi akhirnya tidak bisa masuk ke sertifikasi halal. Nah, kenapa tujuannya Pak? Menimbulkan kebiasaan pembiasaan yang akhirnya dianggap biasa-biasa saja. Nah, jadi oleh karena itu para pelaku usaha tentunya kita perlu menyiapkan produk yang marketable. Tapi tentunya ketika kita menggunakan nama-nama itu, ya pilihlah nama-nama yang sekiranya tidak menjurus kepada sesuatu yang kemungkaran, kemudian sesuatu yang erotis, sesuatu yang mengarah kepada simbol-simbol agama tertentu, atau produk-produk yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Insya Allah kalau sudah aman dari bahan baku, proses, termasuk produknya, saya pikir tidak akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi mungkin jadi edukasi juga nih buat masyarakat ya, mungkin sebelum ingin mendaftarkan sertifikasi halal, mungkin jika namanya kurang dirasa mungkin akan jadi perdebatan gitu ya untuk sertifikasi halal ini jadi hambatan, mungkin bisa agak diganti, karena kan ini juga jadi doa ya Pak ya untuk produk itu ya. Baik Pak Tri, kita akan lanjutkan kembali karena sepertinya sangat seru sekali gitu ya, panjang sekali obrolan kita kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.